Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Putri Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan mepresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Jaya Real Property Tbk atau JRPT berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 dan tahun 2024. PT Jaya Real Property Tbk merupakan perusahaan properti yang berdiri sejak tahun 1979 dengan nama Bintaro Raya dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1994. Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan kawasan properti seperti Bintaro Jaya, Graha Raya, Serpong Jaya, dan Grand Batavia. Dari struktur kepemilikan saham, pemegang saham terbesar pada tahun 2023 maupun 2024 adalah PT Pembangunan Jaya. Nah, selanjutnya adalah kinerja dan fundamental. Kinerja operasional berbasis aset operasi. Pada aspek kinerja operasional, seluruh indikator menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Seluruh indikator menunjukkan peningkatan, yaitu NOC meningkat dari minus Rp 422 juta menjadi positif Rp 207 juta, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik. Lalu TOC meningkat dari Rp 82 juta menjadi 828 juta, yang menunjukkan kapasitas operasional perusahaan semakin baik. Selain itu, NOPAT juga meningkat dari 871 juta menjadi 990 juta, sehingga laba operasional setelah pajak perusahaan mengalami peningkatan. Jadi, secara keseluruhan, kinerja operasional perusahaan menunjukkan tren yang positif. Lalu pada aspek added value, pada aspek penciptaan nilai, EVA meningkat dari 862 juta menjadi 900 juta. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi pemegang saham. Namun, MVA mengalami penurunan dari 354 miliar menjadi negatif 288 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja internal perusahaan membaik, persepsi pasar terhadap nilai perusahaan mengalami penurunan. Yang selanjutnya, yang utama yaitu fundamental perusahaan. Dari sisi profitabilitas, BEP, ROI, dan ROE mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin baik. Meskipun demikian, OPM mengalami sedikit penurunan yang menunjukkan margin laba operasional sedikit menurun. Pada efisiensi aset, inventory turnover, dan receivable turnover meningkat yang berarti pengelolaan persediaan dan piutang semakin efektif. Namun, fixed asset turnover menurun, sehingga efisiensi penggunaan aset tetap masih perlu ditingkatkan. Dari sisi likuiditas, current ratio meningkat dari 0,88 menjadi 1,05, sehingga kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik. Sementara itu, rasio nilai pasar seperti price to earnings, price to book, market to book, mengalami penurunan yang menunjukkan persepsi investor terhadap perusahaan itu cenderung menurun. Lalu yang selanjutnya adalah analisis risiko dan biaya modal. Pada tahun 2024, beta menurun dari 0,52 menjadi 0,48, yang menunjukkan risiko sistematis perusahaan relatif lebih rendah. Selain itu, CAPM dan WACC juga mengalami sedikit penurunan. Namun, ROIC turun cukup signifikan dari 10,59% menjadi 1,20%. Karena nilai ROIC berada di bawah WACC, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan belum mampu melebihi biaya modal yang ditanggung. Yang selanjutnya, struktur modal PT JRPT itu berdasarkan debt to capital ratio, struktur modal perusahaan tergolong sangat sehat. Rasio ini menurun dari 2,53% menjadi 2,43%, yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan dari ekuitas dibandingkan utang jangka panjang. Sumber pendanaan utama perusahaan berasal dari dana internal, terutama saldo laba dan laba tahun berjalan. Oleh karena itu, kondisi perusahaan sesuai dengan packing order theory, yaitu perusahaan lebih mengutamakan pendanaan dana internal dibandingkan pendanaan berbasis utang. Lalu yang selanjutnya adalah kebijakan dividen. Pada tahun 2024, perusahaan tetap membagikan dividen dan bahkan meningkat dari Rp 272,6 miliar menjadi 309,8 miliar. Selain itu, saldo laba juga meningkat dari 8,37 triliun menjadi 9,19 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan imbal hasil kepada pemegang saham sekaligus mempertahankan dana untuk mendukung pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Berdasarkan signature teori, kebijakan ini memberikan sinyal positif kepada investor mengenai kondisi prospek perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja operasional dan profitabilitas PT Jaya Real Property Tbk mengalami peningkatan pada tahun 2024. Likuiditas perusahaan semakin baik dan struktur modal didominasi oleh ekuitas sehingga risiko keuangan relatif rendah. Perusahaan tetap mampu menciptakan nilai tambah ekonomis yang ditunjukkan oleh EVA yang positif, dan selanjutnya adalah kebijakan dividen memberikan sinyal positif kepada investor karena dividen dan saldo laba sama-sama meningkat. Dan yang terakhir adalah perusahaan masih perlu meningkatkan efektivitas penggunaan modal karena ROIC berada di bawah BACC. Dan untuk caranya, percepat penyelesaian proyek properti untuk pemulihan fixed asset turnover yang turun ke 5,24 kali, kendalikan biaya operasional agar operating profit margin tidak terus tergerus di bawah 42%, percepat penjualan persediaan untuk memperkuat likuiditas dan mengurangi ketergantungan kas jangka pendek, pastikan setiap investasi baru menghasilkan imbal hasil di atas BACC guna mencegah value destruction. Yang terakhir, tingkatkan transparansi dan komunikasi strategis kepada investor untuk mendorong pemulihan harga saham. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.